Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sambungannya pulang semalam pula halaman 77 di tengah-tengah. Maka oleh hawa nafsu membujuknya. Jadi hawa nafsu ini pula bisa membujuk kita orang yang banyak ibadah, ya takwi bahwasanya kita merasa banyak beribadah itu orangnya disebut hawa nafsu. Jadi kita hilangkan ibadah kita ini kada banyak. Nah banyak itu adalah orang alim, orang nang salih-salih, orang nang wali-wali. Jadi termasuk ibadah kita ini kurang, lalu kita timbul hendak beribadah. Maka oleh hawa nafsu membujuknya, oh ini orang yang banyak ibadah, engkau melebihi daripada orang lain. Lalu timbullah perasaan daripada ujub. Semalam dulu ujub itu sudah tahu artinya merasa heran diri. Merasa diri heran tambah banyaknya ilmu, tambah banyaknya amal, lawan merasa asahiran, timbul perasaan, itu orangnya disebut ujub. Lalu manusia timbullah perasaan ujub dan megah yang dimana keduanya ujub dan megah bermegah-megah itu sangat merusak daripada amal ibadah. Arti sangat merusak ya dong, kadang-kadang ibadah kita tuh kurang. Karena semalam pula sudah padang ciri-ciri orang amal diterima itu apa ya mengekali. Amun kan menuntut ilmu Pak Ibano, menuntut ilmu bulat cuma kada memakai, tanda-tandanya kada diterima termasuk daripada banyak ilmu memakainya kada kalah. Di ilmu itu termasuk tebu kopong atau orang bulat tulak naik haji. Buli ke kampung karena bertambah bawang. Nah ciri-ciri kada diterima, ciri-ciri diterima ialah bila buli ke kampung mengakali, artinya tetap mengerjakan nang kebaikan. Ujub dan bermegah-megah yang mana keduanya sangat merusak amal ibadah dan tersalah daripada tujuan. Jadi bilanya ujub lawan berbangga-bangga itu merusak daripada amal dan tujuan daripada tujuan kita akhirat. Makanya bila orang beribadah ini perintah atau suruhan daripada Allah. Atau katanya aku ini masih muda, nah ciri orang celaka jombo. Kita ini kan masih anum lekain lagi beribadah, nah ciri orang celaka jombo. Atau dikatanya aku ini masih muda, biarlah dahulu engkau berbuat maksud karena maksiat dulu jah. Karena sudah hendak meninggal hanya betubat, nah ciri-ciri orang daripada celaka. Nanti saja dahulu daripada bertubat. Maka ibadah kita ini boleh bila kada bertubat kada diterima. Di awal-awal ibadah bertubat dulu, berubah-ubah dulu. Bila sudah bertubat, hanya kita beramun ini apa? Beribadah iya juga, maksiat iya juga ya nang kalah. Bila kena kalah daripada kebaikan ya banyak kejahatannya. Bila banyak kejahatannya ya kalah. Dia orang sudah jujur bertubat, maksiat itu diampihi. Jangan ada lagi mengerjakan daripada maksiat. Karena bula perhimpunan Tuhan maha luas, berapa saja banyak dosa apabila bertobat nanti Tuhan tetap mengampuni meskipun dikata penghabisan daripada umur, walaupun kan bertobat gue di penghabisan umur, artinya penghabisan astagfirullahaladzim langsung mati tetap diterima penghabisan umur. Atau membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa wa'dika mustaqadi bika min syarri ma sanatu abulaka bi ni'matika alayya wa abu dan bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia mengkawan untuk boleh tetap dibaca. Karena mana hadis Nabi baca siang hari mati siang hari masuk surga.
membaca malam hari, mati malam harinya masuk surga. Kenapa? Karena mana itu penghulu istighfar. Itu pun kalau gula mati gak ada dibaca. Sekira kita beruntung dunia, untung dunia apa bu? Pikiran jadi tenang, dosa kita pacangan habis. Di akhirat dimasukkan Allah ke dalam surganya. Apabila bertobat nanti Tuhan tetap mengampuni meskipun dekat penghabisan daripada umur. Maka dengan bertujuan itulah yang tertipu. Jadi ini termasuk orang yang tertipu. Karena dia bila hendak meninggal kena betul-betul kena Allah mengampuni juga. Nah itu termasuk orang yang tertipu. Bujur pangpula bila orang mengucap istighfar salah kepada Allah cepat saja diampuni, cuma jangan dianggap enteng karena Allah itu murka, marah kepada kita. Arti marah bila hendak meninggalnya ya kada kagenangan lagi. Kagenangan apa? Di harta pian kagenangan kayak di manakah dibagi-bagi orang harta kok pian. Antara bulan-bulan itu akibatnya jurang itu jangan digenangakan lagi. Kenapa mati jadi genangan bo? Karena pian ingatan dunia lupa lawan akhirat pian jonang celakanya. Maka orangnya hendak meninggal sekarat jangan digenang. Ada kalau orang mau meninggal orang mencik happy aja. Jangan pula orang mencik happy itu untuk kebaikan. Ada ceramah kada hari itu jadi pahala. Ada yang ini matang kada kakaruan ya tadi mudarat bulat bisa mata jadi rusak. Kalau rancangan melihat bot itu mata jadi rusak. Maka dengan begitu, dengan bujukan itu orang tuh daripada tertipu karena umur di tangan Tuhan. Jadi jepit Allah bertangan kada artinya di dalam kekuasaan Allah, jangan dipaham bertangan pula kayaknya tak salah. Ini kitabnya kayaknya tepu umur di tangan Tuhan pada umur di dalam kekuasaan Allah. Allah hendak menghidupkan, hendak mematiakan, hendak mengkayakan, hendak memiskinakan, hendak memuliakan, hendak menghinakan kasarah. Cuma berkat kita kebanyakannya amalan, beribadah, Allah akan muliakan orang itu di tengah-tengah manusia. Walaupun orang kada tahunya karena tak keluar surangan. Ya ilmu ini walaupun pian patak ke mana kena tak keluar maksudnya. Walaupun pian berenai kada pada beribadah katawan orang juga tanda bicaranya, kata-katanya, muhanya, tingkah lakunya perubahan. Kenapa ilmu nang membimbing? Ada orang maksiat yang ada tahu disupan tengah karta kuriak-kuriak. Nah itu bulamun kita kuriak menguriak anak kada apa kalau pijak motor. Amun kuriak-kuriak anak kada papaida beri supan. Nah itu berbeda kalau sanuja kuriak-kuriak ini maya apa? Mengiau anak sekira jangan karena motor. Dan apa itu bulan menyelamatkan. Nah, bila orang menyambet orang bisanya amun kuriak-kuriak wara supan kita bukan apa karena mana jangan kuriak-kuriak. Karena umur di tangan Tuhan, di dalam kekuasaan Allah, sebelum lagi ia bertobat, ajalnya telah sampai sehingga ia mati dengan menanggung daripada dosa yang bertimbun-timbun. Dosanya bertimbun-timbun. Hanya di sini pula banyak membaca salawat. Salawat pasti pian diterima. Tapi amun zikir Quran kada tentu. Bila bisa kalau pina ada riya. Tapi amun salawat pula diterima. Kenapa? Karena mana memuliakan daripada orang yang bersalawat. Subhana man satara sitral khususiyati bijuhuril basariyati wajara bijamatir rububiyati fi idharil ubudiyati. Artinya maha suci orang yang menutupi rahasia ketentuan dengan nampaknya sifat-sifat manusia. Maha suci orang yang menutupi rahasia. Artinya bila orang ketujuh menutupi rahasia orang, pian itu termasuk jadi ibadah. Pemanya jangan menyupanakan orang. Sama gue pernah sejarah di zaman dulu ulama, Bu. Sini beta tukar gue. Sekalinya orang nang berjualnya tuh bulat tak kantut.
sang ini aja ha Yesidin ha sekira ujar orang berarti ini ada mendengar kantut tuh ini ada mendengar ada menjepanakan orang bu among sin menyenjai supan kena si tukang tukar tadi nah si tukang jual ini mendengar kantut tadi dimasin ha berarti kurang aja telinganya kada tapi mendengar hanya kena menyepanakan sing haja bulat berdosa kan itu bu kada sekira jangan menyepanakan orang hanya mun kalau kita bilang ada manusia kebanyakan nang diungkit nang sudah telah lalu itu jangan lagi betul kasupan orang itu jangan dibongkar ini bila membongkar kasupan orang bu jadi dosa kita ini hendak selamat kalau dunia selamat akhirat selamat makanya penisi duduk di sini menuntut ilmu hendak selamat amun kada nak selamat ya kada mau duduk di sini caka santai di warung-warung umpamanya jadi amun orang hendak selamat pasti duduk nang ulun bacakan fikih kah tauhid kah tasawuf kah pian katujuh berarti ikhlas berarti itu disebut jadi ibadah sudah bulan maha suci orang yang menutupi rahasia ketentuan dengan nampak sifat-sifat manusia dan menampakkan kebesaran Tuhan di dalam menampakkan daripada kehambaan. Jadi bila kita menyembunyikan rahasia tandanya di situ tandanya orang tuh daripada nampak kita nih bahwasanya hamba. Rahasia ketentuan dan keistimewaan ialah pengetahuan dan pengenalan yang dijadikan Tuhan kepada para walinya. Dilimpahkannya di dalam hati wali mereka, orang lain tidak mengetahuinya. Di orang wali itu dilimpahkan pula ketuhanan. Artinya sekira hati itu mengingat sidin hajat. Arti mengingat ngapa aja yang dipandangnya ingat lawang si tukang cipta itu yang termasuk aulia. Makanya di sini bacaan ini hikam ini bulat ini katanya kitab hikam cuma ditafsir daripada Melayu. Ialah pengetahuan dan pengenalan yang diberikan Tuhan kepada para walinya, dilimpahkannya dalam hati mereka, orang lain tidak mengetahui. Orang kada tahunya, cuma orang wali dilimpahi Allah rahmat mengetahui kadang-kadang isi-isi manusia. Siapa orang yang mendapat demikian karena dia seorang manusia yang sifatnya juga manusia. Di antara aulia masih berusaha untuk hidup sehari-hari, maksudnya bulan bekerja. Kayak Nabi Muslim bekerja bisa makan, bisa minum, kerja juga kenapa? Karena mana penghidupan untuk dunia, untuk ke alam akhirat. Makanya dia nyatakan bila bekerja sekira nyaman beribadah, harta pamakan gasan beribadah, lalu pekerjaan pian itu jadi ibadah. Bila nyepian bekerja warah aja tunggal, ya ibadahnya kadada. Ini nyatakan gasan ibadah. Nukar baju gasan ibadah, kipas angin gasan ibadah, kartun gasan ibadah, rumah pun nyatakan gasan ibadah. Lalu pian betajak rumah itu jadi pahala. Berusaha untuk hidup sehari-hari. Ada yang berdagang manusia itu, ada yang bertani dan sebagainya. Yang ini karena apa? Karena mana Allah sudah mengandaki rezeki masing-masing. Bah jamun aku ikam di muka berdagang pasti ay payu kada kanto. Nah kadang-kadang pada itu inya rezeki itu ada masing-masing kada kawa kehendak kita. Turuti pian kada tentu. Inya juga menuruti pian kada tentu juga dapat. Inya makanya hati manusia itu Allah bundang marubahnya tangringan kayaknya hendak tangringan hendak berusaha. Ada juga kita tang pindah panguliran aja hendak bakuliat dalam kelambu aja. Ada juga nang pangulirannya tanya sifatnya bila abahnya pindah kulir kena anaknya pindah kulir dia nya hatinya tuh katapi ubah bahasa jurang bela pohon hampalam gugur katapi mau jauh. Tapi bila abahnya pindah saing, mamanya pindah saing, anaknya pindah saing juga. Itu dunia bulan menyelesaikan akhirat. Tapi bila abahnya pak ibadah, mamanya pak ibadah, kena anaknya pak ibadah juga. Makanya di dunia ini dua pangbulan yang paling beruntung, orang kaya nang pemberian, orang alim nang mengamalkan ilmunya. Lain daripada yang itu habis.
Bila orang kaya kada pamberian, hartanya terpukang-pukang, bila meninggal kada jadi ngapa-ngapa. Orang alim pula bila kada mamalan ilmunya, berarti ilmunya tatahan, kada ada menyebar kemana-mana. Di antara aulia masih berusaha untuk hidup sehari-hari, ada yang berdagang, bertani, sebagainya. Maka dengan sifat basariyahnya itu seperti ada juga bisa lapar, silin bola bisa makan. Kalau pangjipin anaknya itu jaga pada mau makan, bisa wali kan kanto. Orang wali itu makan juga, minum juga. Kenapa? Karena mana badan kita ini ada rohani, ada jasmani. Jasmani ia pamakan hari-hari sakira sigar. Ada rohani memupuknya lawan amal ibadah. Bila rohani tipin kada pupuk, ya rohani tadi pula ngapa sedih, ya nang kadang-kadang pina sadih sakit aja hati. Ada jasmani bila pin kada pupuk kada pian beri makane, ya nang awak oyo. Maka bila orang syanoja 2 hari sudah kada sing makan, mah bisa bematian gitu bah. Ini bila orang kada makan nih, awaknya lamahan. Tapi bila makan, tanda-tanda kehidupan tuh ada itu. Jadi pian kajal aja bila mama pina berat makan dulu mati bir sedikit. Ya kebanyakannya pian kayak kita pina umur kayak umur ulun. Umur pian bila terlambat makan wayah ini sakit. Kenapa sakit awak rasa kada nyaman ya mah gugurnya sakit kepala kok dia sahanyut. Padanya tuh gue mah bawa makan kena habis surangan tak. Nah ada ini bagus juga aku langsung bawa obat bagus, bawa obat ke depan apa cuma bawa makan dulu. Bawa makan, duduk setengah jam, bila pindah nyaman terus bawa obat lagi. Ampe sudah ngapang bawa obat. Namun sudah ampe, itu kebanyakannya bulat mah. Besok kan tadi sing makanan sininya ya hanya tawang aja. Makanan sehanta ya tadi hendak muak menjurujuk, itu disebut kayaknya mah bulat. Dan lagi pulang bu, antara aulia masih berusaha untuk hidup sehari-hari, ada yang berdagang, bertani dan sebagainya. Maka dengan sifat besar ya sidin bisa lapar, bisa sakit dan lainnya, dan dapat nampak sifat-sifat kekurangan sidin. Jadi punya orang paibadah bula uyuh, kenapa aja paibadah pina uyuh berarti Allah kada sayang, kada ngerti pian. Allah sayang hendak meluntur dosa pian dia diuyuhkan ada sebab. Bila kada ada sebab maulah bo. Si anu je meninggal gara-gara apa jurang? Meninggal pang je. Nah kada kau ngalir gara-gara ngapa? Meninggal pang je nah ngalir kalau bo. Aturannya rabah tadi makan daging. Berarti tinggi darah nih. Ya kalau tinggi darah ada ini meninggal pang jurang apa sebabnya? Kada ada aja meninggal, ada mau pasti ada sebab. Tak ini kau nang bini makan kegencangan, ada mungkin pulang bulan pasti itu ada makan gencang, cuma akibat bisa tinggi darah, bisa paru-paru, umurnya juga sudah habis. Artinya bila umur sudah habis ditambahi kedakawa, dikurangi kedakawa itu bertulisan di Lauhul Mahfuz sudah ada doa apa bisa taubah, Allah jenang merubahnya. Doa senjata bagi orang yang beriman. Jadi banyak berdoa. Dijipan doa tuh doa nang kayak kita bayamin kak. Zikir doa, baca Quran doa, bersalawat doa, baca burdah doa. Maksudnya pen bula bahawal haulan itu membaca ayat-ayat Allah termasuk doa mendoakan orang-orang yang meninggal. Sidin mendoakan juga kepada kita. Kadang-kadang boleh kita memberi kebanyakan orang kita doakan seorangan barang. Hendak kuring bebacaan khususan ila arwah bapak arwah mama al-fatihah pian bapak pahala sambil guring dapat mama abah dapat pahala. Makanya mula sini ngapa menjulungi maatari meninggali anak orang nang takwa. Setengah daripada ilmu nang amal jariah nang mana bu ya ilmu nang bermanfaat tuh amal jariah sedekah jariah, ilmu nang bermanfaat, anak nang saleh nang mendoakan kepada kita, kepada orang nang sudah meninggal dunia. Makanya pian mula anak buai 5 tanya kawa di sakuan keagama saya ikut barang amun 5 beretan pian pegawai beretan bila pian meninggal siapa nang mengirimi pian kina maka kadang artinya
Amunnya kada mengirimi bisa nah pahalanya gesan arwah mama bisa amunnya imannya ada. Amun ini ngapa sayangnya jangan ngapa-ngapa tekannya situ sudah sini meninggal juga sudah juga ada tahu lagi. Pada orang meninggal itu seperti kayak di tengah lautan timbul tinggalan bu amun kada kita nang mengirimi habis seperti kayak itu di tengah lautan timbul tinggalan. Dan lagi bu tadi orang seperti orang itu bisa boleh lapar bisa, sakit bisa, dan lainnya dapat nampak sifat kekurangan dan berhajat kepada pemeliharaan dan pertolongan yang ia adalah ubudiyah ngaran hamba dan kerendahan hati terhadap kebesaran dan kemuliaan Tuhan. La tutalib rabbaka bita'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Artinya bu, janganlah engkau mengiktiraf akan Tuhanmu dengan terlambatnya apa yang engkau pinta. Lambatnya di doa aku ini tidak ada kabul. Nah itu orangnya menteror padahal sudah kabul cuma di akhirat. Cakanya kau itu di dunia boleh ujar Allah Ta'ala kujulung di dunia itu minta ngapa? Ujar hendak minta motor menyupirkan sekanya ketabrakan mati buntung lah bu. Kada beuntung makanya kita minta rezeki itu saya kira nang beuntung dunia dapat akhirat belum kawa makan agama pian gula punya bakal jual anak minta sekira kabul dikabulakan diberikan dadaan orangnya orangnya ketabrakan mati ya pulang gara-gara dikabulakan cakanya kan dikabulakan kada ketukarkan dadaan bagus pula makanya pula Allah memberikan pian di sini itu semuanya kebaikan bagi kita. Nang miskin bagus bagi kita kenapa menyuruh bersabar. Nang kaya bagus kepada kita menyuruh bersyukur. Semuanya itu Allah sudah mengatur. Dijulungi kalau pina yang tadi nukarkan dari kanya orangnya katabrakan berarti kada bagus. Makanya kita ya Allah panjangkan umur kami rajinakan beribadah. Beri kami rezeki, saya kira rajin akan pulang beribadah, lalu dapat rezeki, dapat pahala, panjang umur, dapat pahala, niatnya hendak beribadah. Ada ini ada, ya Allah beri kami rezeki, Allah hendak nukar anunah, diberi, ya tadi kalau pina, tang apa? Nukar bula kadang-kadang ya kan dari tulisan pidakah, kali ini orangnya ya tadi kata berakan tenda itu nang mahayakan, makanya jangan kalau dipaksakan. Boleh ya Allah beri kami rezeki kami hendak beribadah. Jadi sudah dijulung Allah syukur, kada dijulung kada papa kada tapi mengeluh. Bila pian mengeluh bola Allah tahu alimun mengetahui nang apa pian keluhan tadi. Keluhan pian ngapa Allah sudah tahu. Jujur Allah biar aja aku ketujuh inya mengeluhkan apa. Saya kira meluntur dosanya. Contohnya kayak ini aja bola kayak kakanakan. Kenapa pinarana ibu kadikibit-kibit kami pina menangis hendak dengar tangisannya sama Allah itu juga diberikan miskin sekira pian mengata Allah amun kaya ya aur aku aja hendak kandangan hendak mandulah hendak menyati sungai Kupang dulu beremian aja sekalinya memakan aja niatnya tadi bu ada ini disuruhnya beribadah. Nabi bila kita niat bila ya Allah beri kami rezeki kami hendak beribadah sekalinya pun menyungai Kupang juga dapat rezeki kada apa-apa niatnya hendak beribadah sudah punya orang berilmu nyaman kalau manggeling sirakan bu tapi jipin ke sungai Kupang juga ya boleh ke sungai Kupang juga punya hendak mengapakah cuma ya niatnya tadi dulu pasang aku aja hendak kena kelanggar sekalinya sih gak di warung makan wadah sih gurunya lambat datang ada ya dulu kan apa niatnya sudah andak juga aman bedahulu pian meniatnya andak ke warung lain pulang nanti aku juga andak kelanggar aja gurunya lambat aku aja minum benyun haus nah jadi ngitung keduanya dapat bulan parut kanya amal ibadah dapat dan lagi pulang bu janganlah engkau mengiktiraf akan Tuhanmu dengan terlambatnya apa yang engkau pinta. Tetapi tuntutlah dirimu dengan ketiadaan
adabmu adab pian dulu kayak apa hendak dikabulakan doa. Nah, orang hendak kabul doa itu kebanyakannya pula orang doa orang yang tidak menutupi daripada aurat. Tapi jika orangnya pai bodoh kada punya yang ada cuma kayak paling ini orang sudah bertulisan bu di lahul hapus mau kasama rezeki lawan pian amun sama gue berarti Allah kada kuasa. Allah mengatur semua, ada pedagang, ada orang biasa, ada petani, ada orang biasa, ada pejabat, ada orang, semuanya itu tanggung jawab berdasarkan masing-masing. Jadi kita ini apa? Ada tanggung jawab, petani ada tanggung jawab, pedagang ada tanggung jawab, orang kaya ada tanggung jawab, nang miskin ada tanggung jawab. Cuma Allah berfirman, ujar Allah, 3 nang aku simpan pahalanya kepada manusia. Nang pertama orang miskin, gitu aku simpan pahalanya ada sudah. Nang kedua orang uyuh sakit, aku simpanakan juga. Nang ketiga orang penyabar. Nah disimpanakan juga sudah ada asal rida apa sudah nang ditentuakan Allah, jangan tapi mengeluh. Dan lagi apabila engkau berdoa, ulang dulu sini. Tetapi tuntutlah dirimu dengan ketiadaan adab-adabmu. Apabila engkau berdoa kepada Tuhan, meskipun sudah berulang-ulang rancak benar, tetapi belum juga tampak pemberian Allah, janganlah hendaknya engkau mendakwa adanya berjahat sangka akan Dia Allah. Jangan hendak berjahat sangka kepada Allah walaupun belum sampai waktunya. Nah, jangan sangka jahat, Bu. Bahwa doamu tidak ada di maksudnya sini bulan. Tetapi apabila engkau berdoa kepada Tuhan meskipun sudah berulang-ulang rancak sudah, tetapi belum juga nampak pemberian Allah, janganlah hendak engkau mendakwa dan berhajat sehingga dengan dia bahwa doamu tidak diterima. Jangan mendakwa, nah doaku ini kada diterima, jangan. Berarti pian putus asa. Sama ngene bah, kayak pakai katanya walaupun begawi amun kada de rezeki nang anu kada kawat, jangan putus asa juga. Nang penting berusaha aja dapat kayak dapat itu urusan Allah. Amun menjadikan doa ini kada diterima sekalinya, nah itu putus asa. Maka bila putus asa, Allah pun murka pula. Janganlah hendak engkau mendakwa dengan adanya jahat sangka dengan Allah bahwa doamu tidak diterima, tetapi tiliklah dirimu, boleh jadi engkau kekurangan adab terhadap Tuhan. Oh mungkin aku kurang adab. Kurang adab aku nih, kenapa kurang adab? Berdoa berselawar handap umpamanya. Bakarudung kada. Nah, itu bulat lalu kurang adab dia pian. Dan pada ulang sini bulat doanya itu bukan kita bayangin aja kada buktian zikir berdoa, baca selawat doa, baca yasin doa, tahlilan doa. Pokoknya bilanya kebaikan gugurnya taka doa. Arti doa ya ibadah. Sedangkan dua bunang beramin aja doa, itu dua juga. Cuma yang lainnya bila kebaikan, menolong orang, bersedekah, membantu orang, itu termasuk doa. Pokoknya bilanya kebaikan, doa. Bila kejahatan, gugurnya taka dosa. Ya maksiat itu tuh. Tetapi tilik dirimu bahwa boleh jadi engkau berdoa kekurangan adab terhadap Tuhan dan barangkali pula masih belum sampai waktunya. Ipin mungkin aku nih kurang adab, adab dia sudah kayak ditanggung, mungkin aku nih waktunya belum sampai. Gitu pula. Yang pula bahira aja, nah bila ada sakit perut hendak bahira, kada mau tak bahira. Waktunya, amun sudah sampai waktunya, ya nang jurang tapaloroy sama orang berenak juga. Kada sampai waktu kada mau tak berenak. Bila sudah sampai waktunya nang tak berenak bulan itu. Mengapakah bila waktunya belum sampai? Karena di sini tetapi tiliklah dirimu, boleh jadi engkau kekurangan adab terhadapnya Allah dan barangkali pula masih belum sampai waktunya, karena dia berbuat sesuatu itu menurut apa yang dikehendaki Allah, ada mau sebarang julung.
Cuma Allah ini di dunia pula maha pengasih, akhirat maha penyayang. Jadi dunia siapa aja dikasih Allah, ada akhirat kena betul siapa orang beriman gitu pula. Maka ja'alaka fi zahiri mumtilan li amarihi warajaka fil batinil istisalama likahrihi faqad a'jamal minna ta'alaika. Manakala dijadikannya engkau pada jahir menjunjung perintahnya Allah, diberinya pian rejeki engkau batin dan merah. Rezeki batin apa Bu? Ya kebanyakannya bisa kita jadikan daripada ibadah. Beribadah rajin itu rezeki sudah. Menyerah bagi kekuasaan Allah, kita serahkan lawan Allah aja nang bak kuasa. Rezeki ampun Allah, ilmu ampun Allah, ilmu ampun Allah, rezeki ampun Allah, umur pun ampun Allah. Manakala dijadikannya engkau pada jarinya menjunjung perintahnya Allah, diberinya Allah rezeki engkau pada batin, menyerah bagi kekuasaan Allah, maka sungguh besarlah pemberiannya atasmu. Jadi nang rezeki nang paling besar pula bila orang tuh pak ibadah itu rezeki nang paling besar. Jadi nyata aja kon rezeki duit itu bisa di dunia aja. Bila pun kada beribadah tagana di alam dunia, itu aja pula orang tuh kaya, cuma kada beribadah tuh rezekinya tagana di dunia, aturannya ditunjangakan sampai menuju ke alam akhirat. Ya kada tahu tang manusia bila sudah diandak dalam tanah hanya menyesal. Amun lagi di sini kada papa kuriakan, gelahakan, kurihingan, tapi amun sudah belum mati. Tapi bila sudah mati, mabuk liwar pedihnya. Bila orang nang kada berbancakannya kawa ya Allah, kami bulikakan ya Allah, kami hendak beribadah, hendak bertobat. Ujar Allah kada kawa lagi, karena mana sudah habis waktunya. Menyesal 1000 sasal, walaupun menangis darah bukan kada kawa lagi. Bila sudah meninggal, habis pang amal kita terputus. Kecuali 3, amal jariah, ilmu nang bermanfaat, anak nang saleh nang menduakan. Sama kayak kita nang kaya nang Rabu, Bu. Ngitung apa? Haulat untuk mahauli arwah abah mama sampian. Dan lagi diberinya kita rezeki engkau pada batinnya menyerah bagi kekuasaan Allah, maka sungguh besarlah pemberian atasmu. Inilah 2 perkara mesti pada menatapi ubudiyah kehambaan bagi Tuhanmu. Maka siapa-siapa yang ditunjuki Allah atas keduanya serta dimudahkannya pendiriannya dan memelihara hukum-hukum Allah, adat-adatnya, maka dia telah mendapat nikmat yang paling besar daripada Tuhan. Namanya kan pula beribadah, beradab, pulang bagus. Itu kenikmatan yang paling besar di hadapan Allah. Pada kebanyakannya manusia pula kadang ngerti rezeki itu hakikatnya dasar ampun Allah. Cuma kan apa nang diberikannya orang kada beriman diberi juga ini tuh kasih dikasihi berarti amun kada kaya itu kena kada beisi neraka. Allah mengadakan 2 surga lawan neraka, kita nang memilih. Bila kita hendak ke surga bagus-bagus, neraka pun bagusnya. Surga itu pula sudah ada, neraka itu pun sudah ada, siap untuk membakar siapa orang maksiat, siapa orang nang kufur lawan Allah. Arti kufur kada percaya, asainya aja nang pambabagusnya, pangangayanya, paalimnya, padahal itu adalah ampun daripada Allah. Karena dia telah menghimpuni ibadah jahir dan batin. Nah, maka dialah isi tribula dan lagi adab-adabnya, maka dialah telah mendapatkan nikmat yang besar daripada Tuhan. Karena dia telah menghimpuni ibadah jahir dan batin.
Ibadah jahir apa Bu? Ya pamberian. Ibadah batin ya katujuh beribadah daripada marumah. Ini ibadah jahir, ibadah batin yang nampak keduanya ini jadi ibadah. Yang kedua ibadah jahir, ibadah batin itu pasti bagi hamba di dalam menatapi hak-hak ubudiyah terhadap Tuhan. Laisa kullu man sabata tahsisuhu kumala tahlisuhu. Artinya Bu, tiadalah tiap-tiap orang tetap ketentuannya Allah telah sempurna kebersihannya. Ketentuan atau keistimewaan ialah perkara yang menyalahi adat diberikan Tuhan kepada aulia, diantaranya melingkupi Bu, melingkupi perjalanan yang jauh, terbang di udara. Itu bagi wali-wali. Jauh pula perjalanan asa dekat, terbang di udara. Nah, itu seperti orang wali-wali. Seperti kayak Nabi Sulaiman memerintahkan daripada angin. Dikarbu angin terbang. Ada kalau orang kisahan sudah Bu, di zaman Nabi Sulaiman pembacaan ceramah sidin, ada Bu naik nang kali tamu diundang duduk dia mendengarkan. Cuma maiti seorang pemuda. Lalu sudah bulat ujar pemuda wahai Nabi Sulaiman, siapa nang maiti aku tadi? Ujar Nabi Sulaiman, itu malakal maut. Maju aku takutannya wahai Nabi Sulaiman, tolong antar aku ke negeri Cina. Lalu Nabi Sulaiman bilang, mengabulkan wahai angin, cepati antar ke negeri Cina. Sekalinya malakal mautnya sudah berdahulu negeri Cina. Berarti umurnya itu gue menyasah bulan, bukan kadang-kadang menyasah umurnya sudah habis. Pemenya meninggal bulan cirinya tak ke kandangan tang bau ubet di kandangan. Amun cirinya hendak mati di rumah, aku harus diubati lagi, aku hendak jikir aja lagi. Nah itu orang bagus bulan. Artinya tahu umur pecangan lama hamba sudah kada kawaji dia MP sudah bau ubet sudah juga macam-macam sudah juga kada mau MP juga sudah bawa bajikir aja. Bau do di penaku kada tepi kawal lagi. Baca qul huwallah barang 100 kali. Qul huwallah kebanyakan juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin barang dibaca 41 kali. Saya kira dia mati dalam keadaan syahid. Melingkupi perjalanan yang jauh, terbang di udara, berjalan di atas air, sebagainya. Semua itu adalah karamat duniawi saja. Maka orang yang mendapat karamat seperti itu tidak menunjukkan atas sempurnanya kemuliaan. Tetapi karamat yang hakiki ialah istiqamah di dalam beribadah. Nah, jadi gue jangan pengen memandang anak tirabang di angin dapat berjalan jauh. Nah, itu karamat dunia. Ang karamat akhirat bila pian beribadah rutin. Bila pian di sini bulan nuntut ilmu saban Jumat nuntut ilmu, itu ngarannya karamat sudah. Kawa pian mengarasi aturannya di sirkuler. Pian malah sebenarnya bulakul wallah aja baca sini terus, itu istiqamah. Atau pian membaca burda kasalawat ke diri rutin akan sampai mati, itu disebut ngarannya istiqamah. Istiqamah itu menatapi ibadat jahir dan ibadat batin seperti yang tadi disebutkan oleh musannif pada perkataannya. Ujar sidin langsung artinya bulan di sini. Tiadalah yang meremehkan wirid melainkan orang-orang yang sangat jahil. Jadi wirid itu jangan diremehkan walaupun sedikit. Pamannya pian bulan membaca Fatihah aja bila yang bersembahyang Fatihah, atau bila yang bersembahyang salawat 100 kali. Nah, mana salawatnya, Bu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu kabulah salawat itu. Bila yang bersembahyang 100, bila yang atau bila 2 kali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu namanya 2 kali. Jadi bila pian 100 5 waktu berarti 1000. Nya bagus pula salawat ini 1000 Pak. Jadi sawaktunya 200. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu ngarannya Bu 2 kali. Jadi bila 100 200. Nah, itu pula dia amalkan bahasa berbagai macam.
nang mana pian mampu jipen itu kebanyakan sudah kesarapian aja jipen aku aja punya sembahyang Allah mantara bipak ya kesarapian aja asal ada aja amalan tadi, jangan uang belalu ada gula sedikit itu sama kayak istiqamah lebih bagus daripada keramat dunia tadi. Lebih jadi amun kawa di situ bulan. Tidaklah yang meremehkan wirid melainkan orang yang sangat jahil. Wirid masih didapat di kampung akhirat, sedangkan wirid lenyap dengan hapusnya kampung dunia. Utamalah yang dipersunggui barang yang tak ada lagi gantinya. Wirid itu tuntutan Tuhan terhadapmu, artinya pula dituntut. Dan wirid itu engkau yang menuntut padanya, menuntut daripadanya Allah yang menegak, yang utama dipersunggui tentu padamu. Itulah yang utama daripada apa yang engkau tuntut daripadanya Allah. Wirid ialah amal-amal kebaikan yang dikerjakan tiap-tiap hari menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti sembahyang nang itu pula wirid sudah tiap, jangan ditinggalkan lagi. Puasa nang wajibnya barang jangan ditinggalkan lagi. Baca Quran, jika aku juga kita baca Quran kan sembahyang sudah ada. Salawat di sembahyang juga, istighfar di sembahyang juga. Nah pas sembahyang bu, Rabbi gifirli warhamni wajuburni warpakni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Hanya di jumlah orang 8 ada, 7 ada, 6 ada, terserah ya. Nah itu semuanya bagus pula. Tahlil pula dan daripada doa-doa dan sebagainya. Tiap-tiap amal batin bu yang dikerjakan oleh hati seperti tawakal, mahabbah, ridha dan sebagainya, semua itu dituntut oleh Tuhan. Nah, jadi situ pula semuanya itu dituntut oleh Tuhan, artinya tawakal. Tawakalnya itu lawan Allah, mahabbah, cintanya kepadalah, ridha apa yang sudah ditentukan daripada Allah. Nah, sambungannya kena pulang-pulang, kita ulang kena tiap-tiap amal batin yang dikerjakan oleh hati seperti tawakal dapat ulun sampaikan. Mohon maaf buat segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum